Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat nantinya. Salah satu berita gaib yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah tentang percakapan para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Tur, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Nanti kata Allah, sesama penduduk bumi yang telah diizinkan masuk surga, mereka akan berjumpa kembali lalu mereka saling bercerita. Jadi kita ini jumpa lagi Pak nanti insya-Allah. Mudah-mudahan jumpanya di dalam surga. Dan kita ketika bertemu, kita akan saling bercerita, kita akan bertanya. Nah, masalahnya apa yang akan kita tanya? Apa yang kita ceritakan? Apakah kita akan menceritakan tentang dulu waktu SD kita pernah curi mangga sama-sama? Apakah kita pernah menceritakan waktu jaga malam kita ambil ayam orang yang tersesat? Apakah kita akan menceritakan bahwa kita duduk di kedai kopi dari maghrib sampai isya? Ataukah kita menceritakan tentang begitu hebatnya kita dulu punya pacar berpuluh orang? Ataukah kita menceritakan tentang hal-hal yang banyak yang sifatnya bodoh-bodoh, sampah-sampah putus kata orang, bro-bro putuh dah cerita. Apakah itu yang kita cerita? Apakah kita akan cerita bahwa kita S1 kita dulu di jurusan ini, lalu lulusnya dengan komlot, lalu kita sambung S2, kita sambung di Amerika sampai kita punya kenalan seorang Yahudi? Apakah ini yang akan kita ceritakan? Ternyata jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam beberapa ayat, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Dalam Al-Waqi'ah, penduduk surga nanti tidak akan pernah mendengarkan lagi lagwan, perkataan sia-sia, wala ta'sima, dan juga tidak pernah terdengar lagi perkataan yang menimbulkan dosa. Dalam An-Naba, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Penduduk surga tidak akan pernah lagi mendengarkan kalimah-kalimah yang sia-sia, cerita-cerita bodoh, cerita-cerita bohong, wala kizzaba, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Tidak ada lagi sebuah cerita yang kita karang sendiri, yang ternyata itu hanya dongeng belaka. Tidak ada lagi. Di dalamnya apa yang kita bicarakan? Illa qilan salama salama. Sesama kita nanti insya-Allah kalau masuk surga, yang kita bicarakan hanya yang baik-baik saja. Nah, yang baik itu apa? Nah, Allah ceritakan lagi dalam surat At-Tur, nanti ketika sesama penduduk surga, ketika mereka sudah saling jumpa sesama sahabatnya dulu, ternyata mereka bercerita, inna kunna min qablu fi ahlina mushfiqun. Kita dulu Masya Allah, dulu kita bertahan dalam rumah-rumah kita takut dibunuh hanya karena
mempertahankan akidah kita. Kita dulu. Nah, apa yang diceritakan yaitu tentang perjuangan mereka merebut surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita saling duduk, kita akan cerita tentang bagaimana kita dulu berusaha untuk menjejakkan kaki ke dalam masjid. Walaupun hujan mengguyur, walaupun terik matahari panas sekali, tapi tetap kita usahakan ke dalam masjid. Kita nanti akan cerita bahawa kita walaupun stroke, tapi kita tetap berusaha menggoyangkan tubuh kita untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Kita akan berusaha untuk rukuk, kita akan berusaha untuk sujud. Kita nanti akan cerita bagaimana kita membesarkan anak-anak kita untuk mendapatkan ridha Allah. Di balik kelelahan itu kita bangunkan anak kita subuh, zuhur, asar. Kita nanti akan cerita bagaimana perjuangan isteri-isteri kita untuk taat kepada kita di balik kelelahannya. Nanti kita akan cerita tentang bagaimana perjuangan Ramadan kita. Walaupun kita puasa, tapi kita terus berusaha untuk menjalankan ibadah. Di tengah-tengah rasa lapar kita terus menambah dari satu juz ke juz yang lain. Jemaah melakukan Allah, perjuangan itulah yang kita cerita nantinya. Jadi kita membuka semua memori kita. Yang kita buka memori bukan memori yang tidak bermanfaat, memori di saat kita berjihad. Maka oleh karena itu nanti insya-Allah, yakin dengan izin Allah, kita nanti akan berjumpa kembali dengan Ashabul Kahfi. Mungkin kita akan berkumpul di hadapan 7 pemuda ini, lalu mereka akan menceritakan perjuangan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan iman mereka sampai tertidur 309 tahun di dalam gua, hanya dibolak-balikkan oleh izin Allah saja agar tidak membusuk antara satu tubuh dengan tubuh yang lain. Kita akan dengarkan cerita mereka. Kita akan dengarkan cerita tentang bagaimana Nabi Isa mengirimkan seorang utusan, wa iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yang bernama Habib An-Najjar dikirimkan oleh Nabi Isa 2 orang kepada satu kaum untuk berdakwah. Ternyata kemudian diikat. Lalu diutuslah yang ketiga, fa'azzazna bisalisin, kami utus yang ketiga. Dan yang ketiga ini bernama Habib An-Najjar dalam banyak tafsir. Apa yang dilakukan? Dia berusaha menyelamatkan 2 orang yang sebelumnya, tapi kemudian yang terjadi, ketiga-tiganya dibunuh. Bahkan Habib An-Najjar ditusuk perutnya, dibongkar, dilepaskan ususnya, diinjak-injak oleh kaum itu. Kita akan jumpa dengan dia. Dia akan menceritakan kembali perjuangannya mendakwahkan agama, bagaimana rasa takut dan berharap. Kita akan mendengarkan cerita dari Hamzah, pamannya Nabi, bagaimana ketika dirobek-robek oleh Hindun. Kita akan dengarkan cerita dari Ja'far bin Abi Talib, dari para panglima perang, dari Khalid bin Walid. Kita akan dengarkan cerita dari Ashabul Ukhdud, yaitu seorang pemuda yang mengenal agama Nasrani pada waktu itu, lalu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar dari seorang pendeta sekaligus belajar dari seorang tukang sihir. Nah, kemudian diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai gurunya dibelah kepalanya oleh raja di masa itu. Dan kemudian dia diuji berulang-ulang oleh Allah. Dan akhirnya dia mengatakan, aku baru bisa terbunuh. Jadi orang berusaha membunuhnya, dibawa ke laut, ternyata pasukan yang membawanya yang mati. Dibawa ke tengah gunung, ternyata pasukan yang membawa ke tengah gunungnya yang mati. Dia tetap hidup seperti biasa. Dia kembali ke raja, dia mengatakan pasukanmu telah mati. Lalu dia mengatakan, aku hanya bisa terbunuh. Kumpulkan semua orang penduduk di sini dalam kerajaan ini, kemudian ambil busur panah, panahlah aku. Dan ketika engkau memanah aku, sebutkan kalimah bismi rabbi hadzal ghulam, dengan nama pemuda ini. Dan karena ada tujuan membunuhnya, dikumpulkan semua rakyat. Lalu mulailah ditargetkan busur panah ke ulu hatinya, dan diucapkan kalimah itu dengan suara keras. Semua penduduk mendengarnya. Lalu tiba-tiba pemuda ini begitu saja meninggal dunia. Sayangnya kalimah itu sudah duluan terdengar oleh rakyat. Semua rakyat akhirnya masuk ke agama Nasrani, mengikuti pemuda ini yang telah teruji benar-benar kebenaran berada di pihaknya. Dan apa yang dilakukan oleh raja berikutnya? Dikumpulkan semua penduduk,
lalu dijajarkan di samping parit yang telah digali. Di dalamnya dikumpulkan kayu bakar, dihidupkan api. Yang tidak mau kembali ke agama raja, yang tidak lagi mau mengakui raja sebagai Tuhan, akan dicampakkan ke dalam api tersebut. Maka Allah ceritakan itu di dalam surat Al-Buruj, tentang ashabul ukhdud an-nari zatil waqud, di saat dihidupkan api oleh raja dan pasukannya. Idhum 'alaiha qu'ud, didudukkan mereka semua di samping api, yang tidak mau ditendang masuk ke dalam api. Sampai cerita ini yang paling masyhurnya, seorang ibu ingin loncat tapi ragu-ragu karena anaknya yang masih bayi digendongnya. Dia tidak takut pada kekukuhan imannya, tapi dia sayang kepada anaknya. Ketika itulah tiba-tiba anak itu berbicara, "Wahai ibu, engkau telah berada di jalan yang benar, loncatlah." Akhirnya dia loncat bersama bayinya. Dan ini tercatat dari 4 bayi yang pernah bicara di atas dunia ini. Jemaah melakukan Allah, kita akan ketemu mereka, kita akan sibuk mendengarkan perjuangan mereka. Maka oleh karena itu, siapkan cerita kita. Apa yang akan kita ceritakan nanti bersama para penduduk surga? Kalau tidak ada cerita yang hebat menuju surga, maka kita tidak akan pernah mengetuk pintu surga. Kalau hanya kerja kita duduk di kedai kopi saja, dari pagi duduk kedai kopi sampai siang, pulang sebentar, berangkat lagi, kemudian malam di atas meja kita pukul-pukul tai 6 maksudnya apa? Karena orang pukul-pukul 6 itu kan begitu, ditendangnya, dipukulnya. Kalau itu kerja sampai jam 2 malam, 3 malam, kita hanya duduk berbicara dengan sahabat kita, tidak ada bacaan Quran, apa yang membuat kita harus berada di dalam surga? Tidak ada alasan bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga. Cerita kita basi, tidak bermanfaat, tidak ada indahnya. Bagaikan tulisan-tulisan hari ini yang kadang-kadang kurang manfaatnya. Tulis macam-macam tentang ekonomi, pertanian, tentang ikan, cara mematikan ikan. Kalau cara menghidupkan mudah, cara macam model ditulis orang, tapi tidak ada manfaatnya. Kemudian diletakkan di pustaka-pustaka, berdebu, tidak ada yang membacanya. Apa perjuangannya? Kalau kita sudah menjadi profesor, doktor, apa perjuangan kita? Kalau hanya disibukkan dengan seminar, antara satu seminar dengan seminar yang lain, kita tinggalkan salat, lalu tulisan kita tidak ada manfaat bagi umat, apa manfaatnya? Kita nanti akan ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dengarkan cerita Imam Hambali, bagaimana dia di saat disiksa hanya karena mempertahankan kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk Allah. Dia hidup di zamannya Mu'tazilah, rajanya Raja Mu'tazilah. Disiksa hampir setengah umurnya dalam cambukan, sampai beliau waktu dilepaskan sudah sakit-sakitan. Jemaah melakukan Allah, kita akan jumpa dengan beliau, kita akan jumpa dengan Imam Syafi'i yang akan menceritakan perjuangannya menuntut ilmu. Kita akan jumpa dengan Imam Nawawi yang tidak sempat menikah karena disibukkan dengan memikirkan tentang dunia ilmu. Kita akan jumpa dengan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Semuanya kita jumpai dan mereka punya cerita. Apa cerita kita? Maka oleh karena itu, lelahkan diri dalam Ramadan. Paling kurang kita bisa saling bercerita. Dalam Ramadan rojihna, Masya Allah, saya bisa khatam sampai 3 kali, padahal enggak sanggup lagi. Masya Allah, saya masih bisa bangun salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, padahal sudah tidak tahan lagi. Makanya kadang-kadang saya salat sunnah 1 rakaat saja. Ya okeylah, masih adalah sedikit perjuangannya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah hidup ini bermakna untuk mengetuk pintu surga. Jangan hanya hidup hanya sekedar lepas begitu saja. Tidak ada kelelahan mendidik anak. Anak seperti anak kura-kura, habis lahir masuk sendiri ke laut, keluar sendiri, Bapak, Masya Allah. Tidak ada perjuangan kita bawa ke sana. Kemudian kita ingin menceritakan bahawa dulu isteri kita, Masya Allah Ustaz, mupep-pepnya luar biasa, tapi saya sabar karena Allah Ustaz, saya sabar. Akhirnya cara saya bersabar, saya tambah 1 lagi Ustaz. Begitu contohnya. Para isteri berceritalah tentang ketaatannya kepada suami. Suami saya, ya Ustaz, suami saya stroke bertahun-tahun lamanya. Saya yang wudukkan, saya yang cebokkan, saya yang bawa dia ke kamar mandi. Saya hanya hidup untuk dia saja, Masya Allah. Kalau sudah tidak tahan lagi, saya cubit juga sekali-sekali Ustaz. Tapi adalah cerita yang membuat kita masuk surga. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, mari tetaplah semangat, istiqamahlah untuk
membuat kita sama-sama bertemu kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.